Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisno, guru pendidikan agama Islam, mengajar di SMK Negeri 2 Karanganyar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan nikmat yang besar kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari dan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan, kita tunggu-tungguan syafaat pertolongannya di hari kiamat nanti. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Ya oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu bab 1, berpikir kritis dan bersikap demokratis bagian 1, yaitu tentang bacaan Al-Quran atau peta konsep. Untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya, yaitu pada bagian 1 ini memahami bacaan Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 190-91 dan juga 159, dan hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Oke, langsung kita bacaannya. Saya akan membaca, kemudian diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul Azim. Ya, Allahumma rahamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Al-Quran surat Ali Imran ini yang ayat 190, 191 yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya untuk berpikir kritis. Oke, selanjutnya kita baca terjemahnya, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Selanjutnya setelah kita membaca terjemahnya, maka mari kita pahami makna secara perkata atau arti perkata. Kita sesuai dengan sheet sebelumnya, yaitu kita memahami bacaan Al-Quran surat Ali Imran 190-91, yaitu kita memahami bacaannya. Nah, kita selanjutnya mari kita disimak, perhatikan makna perkata. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna perkata atau arti perkata. Setelah kita baca terjemah secara umumnya, terjemah secara semuanya, nah ini kita artikan secara perkata. Inna, inna itu sesungguhnya. Fi, pada atau di dalam, kholqi, yaitu kholqi penciptaan, as-samawati yaitu langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi al-ikhtilaf yaitu pergantian, al-laili malam, wan nahari dan siang, la ayatil yaitu terdapat, ayat itu tanda-tanda, la ayatin terdapat tanda-tanda, li ulil albab yaitu bagi orang-orang yang mau berpikir atau orang-orang yang berakal atau yang mau menggunakan akalnya, yaitu orang-orang yadhkurunallah yang mengingat Allah, zikir kepada Allah, kiaman, kiaman itu qoma yaqumu kiaman yaitu dengan berdiri, wa qu'udan dengan duduk, wa ala junubihim dan berbaring, wa ala atau atas, junubihim berbaring, wa yatafakkaruna dan berpikir, fakkara yufakiru fikir, berpikir. Ya, sebagian besar bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Asli bahasa Indonesia juga asli bahasa Arab. Fi khalqis samawati wal ardi, yaitu dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, apa yang semua kamu ciptakan, hadza batila, tidak sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina, maka lindungilah kami, adzabannar, dari siksa api neraka.
Ya, selanjutnya tadi kita sudah belajar membacanya serta mengartikan. Selanjutnya mari kita perhatikan tabel 3.1 yaitu kita penerapan ilmu tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Yang pertama yaitu kholqis samawati, yaitu hukum alif lam atau nama lengkapnya hukum alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah atau alif lam yang sifatnya diketahui, barangnya itu diketahui secara jelas. Ma'rifah, ma'ruf kan diketahui. Ya. As-samawat ini nama hukum bacanya adalah idgham syamsiah atau nama lengkapnya yaitu alif lam idgham syamsiah. Karena apa? Yaitu alif lam, hukum alif lam. Ini alif lam ya. Alif lam diikuti dengan huruf sin. Huruf sin itu ada yaitu huruf syamsiah. Huruf syamsiah. Huruf syamsiah itu ada 14, huruf komariah itu ada 14. Semuanya huruf hijaiyah kan ada 28. Nah ini dalam idgham syamsiah, alif lam idgham syamsiah ini ciri-cirinya bagaimana? Yaitu alif lam itu tidak dibaca. Alif lam itu lebur, namanya idgham. Idgham kan masuk, yaitu masuk. Tanda-tandanya apa? Setelah alif lam pasti berharokat tasdid. Asyamsiyah, as-samawat. Nah, ini alif lamnya tidak dibaca. Makanya langsung masuk pada huruf berikutnya. Itu dinamakan huruf syamsiyah. Makanya setiap huruf alif lam diikuti dengan huruf yang berharokat tasdid atau huruf double, maka itu nama hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Kemudian yang kedua yaitu wal arti. Ini sama hukum alif lam ma'rifah. Ini yang kedua yaitu selain syamsiah berarti idhar komariah. Idhar kan jelas. Idhar jelas. Makanya lam dibaca jelas. Lamnya itu dibaca L atau lam mati, lam sukun. Idhar komariah. Atau lebih lengkapnya namanya adalah alif lam idhar komariah. Yaitu alasannya apa? Ini pada kalimat atau kata wal ardi ini huruf alif lam diikuti dengan huruf hamzah. Maka tandanya kalau untuk idhar komariah pasti lamnya berharokat sukun, dibaca L mati, yaitu wal ardi. Kemudian untuk yang ketiga, hukum bacaannya yaitu qiyamau wa qu'uda. Ini pada ini ya ada tanwin diikuti dengan wawu. Tanwin diikuti dengan huruf wawu. Namanya apa? Idgham biguna. Ini pada hukum nun sukun dan tanwin. Nah ini tanwinnya. Nah untuk idgham biguna sendiri itu ada berapa? Idgham biguna itu ada 4 hurufnya. Yaitu bagaimana? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin. Tanwin ada 3 yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dumah tanwin. Kemudian diikuti dengan salah satu huruf guna yaitu ada 4. Wawu, ya, nun, mim. Itu ketika nun sukun atau tanwin diikuti dengan salah satu keempat huruf tersebut, maka hukum bacaannya adalah idgham biguna. Alasannya yaitu tanwin diikuti dengan huruf wawu. Nah, sedangkan untuk yang keempat, hukum bacaan yang keempat, yaitu matobi'i. Yang dinamakan matobi'i itu apa? Yaitu matobi'i itu ada 3. Atau nama lain dari matobi'i itu adalah mat asli. Tobi'i itu adalah tabiat atau sifat dasar. Asli itu
bahasa Arab asli dan juga aslinya dalam bahasa Indonesia itu juga asli. Jadi mat asli, kalau namanya itu mat asli atau mat dasar. Nah, mat asli ini ada 3, yaitu fathah diikuti dengan alif, kemudian kasroh diikuti dengan ya sukun, kemudian domah diikuti dengan wawu sukun. Nah, pada kalimat ini junubihim yaitu matobi karena apa? Domah, huruf berharokat domah yaitu nun. Nun kan domah ini. Nah, diikuti dengan huruf wawu mati atau wawu sukun. Sedangkan yang kelima yaitu ada qolaqalah sughra. Qolaqalah sughra yaitu huruf qaf sukun di tengah. Nah, sedangkan qolaqalah sendiri itu yaitu yang bacaannya adalah memantul. Qolaqalah itu memantul. Itu hurufnya itu ada 4 yaitu ba, ja, da, to, ko. Nah, ketika dia itu asli sukun, maka itu qolaqalah sughra. Atau itu di akhir atau yang disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena waqaf. Waqaf itu karena berhenti. Entah itu berhentinya di tengah ayat atau di akhir ayat. Maka itu namanya apa? Qolaqalah kubra. Harokatnya aslinya bukan sukun, tapi yang disukunkan atau yang diwakafkan atau yang diberhenti. Qolaqalah karena berhenti itu namanya qolaqalah kubra. Sedangkan ini karena asli sukun, ini asli sukun atau ini khalaqta. Karena ini di tengah berarti namanya qolaqalah sughra. Alasannya yaitu huruf qaf sukun di tengah kata dan asli sukun. Untuk yang terakhir dari penerapan tajwid ini yaitu adzabannar. Kenapa? Ini hukum bacanya adalah mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun alasannya adalah matobi'i diikuti dengan huruf hidup dibaca wakof. Ini kan nar ini kan ada wakof berhenti. Ada benar. Nah, ini kan berhenti. Wakof berhenti di sini di kalimat nar ini. Nah, ini sebelumnya ini kan matobi'i. Nar, ini matobi'i. Fathah diikuti dengan alif, kemudian ro. Ro-nya kan huruf hidup. Nah, dia diwakofkan karena berhenti. Jadi mat arid lisukun ini karena wakof. Karena wakof. Nah, ini cara pembacaannya bagaimana? Ini di antara 2 sampai 5 harokat. Tapi yang pasti, yang lebih afdol, itu adalah lebih dari 2 harokat. Pembacaannya harus seragam. Harus seragam ketika pembacaannya itu dari awal sampai akhir membaca mat arili sukun itu misalkan 3 harokat, maka sampai itu harus konsisten, harus komitmen, yaitu tetap 3 ketukan, 3 harokat. Kalau 5 harokat, ya makanya harus konsisten, harus tetap 5 harokat ketika bertemu dengan hukum bacaan mat lisukun. Itu penerapan hukum tajwid. Ini yang kita pahami ada 6. Ada 6 ini dan juga sedikit penjelasan dan juga huruf-huruf lainnya yang tidak tertulis di sini. Ya, mari kita ingat-ingat, kita pelajari lagi. Selanjutnya, perhatikan tabel 3.2, yaitu arti kosakata baru yang terdapat pada ayat tersebut, yaitu tadi sudah memaknakan perkata, sudah. Nah, ini secara jelasnya langsung saja ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Fi khalqis samawati dalam penciptaan langit. Khalqi penciptaan. Wal ardi wa itu dan. Wa itu dan. Al ardi itu bumi. Waqtilafil laili. Wa itu dan. Ikhtilaf itu pergantian atau pertukalan. Al-laili itu malam, wan nahar dan siang. La ayatin
la'a itu hukum menekankan, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu kan tanda. Ayat 1 tanda 1, ayat 2 tanda 2. Wa qu'udan dalam keadaan duduk. Kok ada ya qaudu qu'udan duduk. Wa ala junubihim berbaring. Wa yatafakkaruna yaitu memikirkan atau merenung. Ma khalaqata tidak engkau ciptakan. Ma itu tidak. Khalaqata ta ini kamu atau engkau. Khalaqata tidak engkau ciptakan. Hadza ini batila. Ini itu apa? Yaitu langit dan bumi tadi. Hadza batila, batil. Batil itu sia-sia, batal atau tanpa makna. Ya, selanjutnya mau kita teruskan yaitu Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-159, yaitu tentang bersikap demokratis. Saya akan membaca dan monggo silahkan diperhatikan, disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin sadaqallahul adzim. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Perhatikan tabel 4.1, yaitu penerapan tajwid pada ayat tersebut, yaitu fabima itu matobi'i atau mat asli, yaitu karena apa? Fathah ya, fathah, mim harokat fathah diikuti dengan huruf alif. Membacanya hanya 2 harokat saja atau 2 ketukan. Rahmatim min idgham bi gunnah, yaitu apa? Tanwin diikuti huruf mim. Seperti tadi, biguna tadi ada 4 hurufnya. Kalau ini adalah kasroh tanwin diikuti dengan huruf mim. Yang ketiga yaitu linta, ikhfa, yaitu dibaca samar, 3 ketukan atau 3 harokat. Kenapa? Yaitu nun sukun atau tanwin diikuti dengan ikhfa. Nah, di sini ada huruf ikhfa itu ada ta. Yaitu selain huruf gunnah, selain huruf bila gunnah, selain huruf iklab, selain huruf idhar, nah itu maka itu masuk pada huruf ikhfa. Pembacanya adalah samar. Kalau di kita yaitu di antara N dan NG. Linta. Yang keempat yaitu fadzon golizo, yaitu idhar. Lengkapnya idhar khalqi. Yaitu kenapa? Tanwin diikuti huruf ghain. Yaitu zo ini kan fathah tanwin diikuti huruf ghain. Nah, ini idhar khalqi ini hurufnya ada 6. Ada a, kha, kho, ain,
goin, dan yang terakhir ha, ada 6 huruf. Yang selanjutnya yaitu lan faddu, ini ikhfa seperti lintah tadi, yaitu nun sukun diikuti dengan huruf fa. Dibaca di antara N dan B, samar ya, ini samar. Min khaulik, izhar khalki, sama seperti tadi. Nun sukun diikuti dengan huruf kha. Anhum wasyawirhum, ini namanya izhar syafawi. Ini hukum mim sukun, ini mim sukun. Mim sukun diikuti dengan huruf waw. Ini hukum mim sukun ini ada 3 macamnya, yaitu 1, mim diikuti dengan mim, mim sukun diikuti dengan mim sukun, namanya idgham mimi atau namanya idgham mislain. Kemudian yang kedua, ada mim sukun diikuti dengan ba. Maka itu namanya apa? Namanya izhar syafawi, idgham syafawi. Kemudian yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar syafawi adalah selain huruf mim sukun diikuti dengan huruf selain mim dan ba. Kemudian selanjutnya fil amri. Ini tadi sudah kita jelaskan, yaitu izhar qamariyah. Karena apa? Alif lam diikuti dengan huruf hamzah. Lamnya berharokat sukun. Alallah, yaitu lam tafkhim. Lafzul jalalah diikuti sebelum yaitu huruf berharokat fathah. Lam tafkhim dibaca loh, loh. Nah ini dibaca loh, ini lam tafkhim ini ada 2, yaitu yang sebelumnya didahului dhammah dan sebelum kalimat jalalah didahului fathah. Kalau sebelumnya didahului oleh kasroh, namanya lam tarqiq, dibaca lah. Yaitu contohnya bismillah, itu dibaca lah. Al-mutawakkilin mat arid lis sukun. Kenapa? Karena apa? Ini ada sukun di sini, ada wakof di sini, atau berhenti di sini. Membacanya matobi diikuti dengan huruf hidup dan dibaca wakof. Mutawakkilin. Bacanya lebih afdolnya 3 sampai 4 atau 5, harus konsisten. Itu penerapan hukum tajwidnya. Mari kita perhatikan tabel 4.2, yaitu arti kosakata baru yang terdapat pada ayat tersebut, yaitu fa bima rohmatin. Fa itu maka, bima karena, rohmatin yaitu kasih sayang atau rahmat, minallah yaitu dari Allah, linta yaitu kamu bersikap lemah lembut, linta, layin itu lemah lembut atau layin, lahum kepada mereka, untuk mereka, fallon yaitu kasar dalam perkataan, ghalidhul qalbi, ghalidh gilzah keras, al qalbi itu hati, al qalbi. Kalau al-kalbu itu anjing, kalau al-qalbi pakai qaf itu hati. Lan fatu, niscaya mereka akan menjauh. Min khaulik, min itu dari. Khaulik itu sekelilingmu atau sekitarmu. Fa'fu anhum, fa'fu. Fa itu maka. U'fu itu maafkanlah, maaf. Afuwun, maaf itu bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab, yaitu bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Arab. Anhum, mereka, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir, istaghfir, maka mintakanlah ampunan. Wasyawiruhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amri, yaitu dalam segala urusan. Fa'idha, maka apabila azamta, kamu bertekad bulat, fatawakal, fa itu maka, tawakal, maka bertawakallah. Yuhibbu, mencintai,
Allah mencintai al-mutawakkilin. Al-mutawakkilin itu adalah orang-orang seperti al-mukmin, orang yang beriman, muslim, orang yang Islam, mutawakkilin yaitu orang yang bertawakal. Ya, itu untuk arti kosakata baru. Demikian itulah video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, petunjuknya, sehingga kita bisa mengetahui ilmu-ilmu syariat ini, ilmu-ilmu agama Islam ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu taufiknya, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan meninggalkan larangan-larangan apa yang telah diberitahukan kepada kita semuanya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.